You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Oke, selamat malam semuanya. Bersyukur kita boleh dipertemukan dalam acara khusus obrolan santai Radio RMC Surabaya yang bisa didengar melalui aplikasi Radio RMC, bisa juga didengar lewat Zoom, juga lewat YouTube, dan lewat website. Ya, ada empat sarana Anda bisa mendengarkan siaran Radio RMC ini. Oke, mari kita membuka acara ini dengan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena kami adalah manusia biasa yang seperti uap, seperti bunga rumput, dan seperti debu. Namun belas kasihan Tuhan dalam hidup kami membuat hidup kami yang sebenarnya tidak ada artinya ini menjadi bernilai. Bahkan seharga darah Kristus. Kami disadarkan betapa besar anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Dan oleh Roh Kudus kami dicelikan mata rohani kami untuk kami boleh meresponi anugerah Allah yang luar biasa ini dengan belajar menjalani hidup dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih. Kami serahkan doa kami dan waktu diskusi ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Ya, mohon maaf ini suara masih trouble ya. Masih sering minum ini. Ya, sudah bertambah teman-teman yang bergabung. Ada Bu Lucy Wijaya. Ada Pak Wendy. Dan Bu Willy. Ada siapa lagi ini? Pak Sony. Oke. Kita lanjut ya pembahasan kita yang lalu tentang Ordo Salutis. Mungkin ada teman-teman yang merasa ini kok diulang-ulang atau di review kembali. Ya, justru perlu diulang-ulang ya. Bukan diulang-ulang untuk Anda bosan. Tapi diulang-ulang untuk kita tahu betapa pentingnya suatu presupposisi yang benar. Karena kalau presupposisi kita salah, semuanya juga salah. Kesimpulan Anda pun salah. Pengertian Anda juga salah. Bukan kita ini sok benar, bukan. Tapi
Justru karena saya pernah mengalami hal-hal yang salah, maka ya saya banyak belajar dari kesalahan. Saya mau bagikan kepada Anda tentang ya pengalaman-pengalaman kesalahan ini supaya tidak terulang kembali kan, seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan atau ada yang nggak jelas, langsung aja disebutkan ya. Oke. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu kena radang tenggorokan sehingga hari Kamis yang lalu libur. Ya, karena radangnya parah. Sekarang sudah sembuh, cuma tinggal serak-serak aja. Oke. Kalau periksa posisi kita udah benar ya. Kita menilai apapun juga nggak akan menyimpang. Karena periksa posisinya udah benar. Misalnya kita percaya bahwa rencana Allah itu nggak mungkin salah. Ya udah, berarti apapun yang terjadi itu ini bukan karena Allah salah rencana. Enggak salah itu. Bukan karena Allah juga enggak punya rencana. Wah, itu lebih parah lagi. Iya toh. Masa Anda beranggapan Allah itu enggak punya rencana? Atau rencananya enggak pasti? Bisa A, bisa B, bisa C. Ya, atau enggak punya rencana apa-apa, kayak deisme. Atau Allah enggak terlibat apa-apa. Ya ini parah semua itu. Pikiran-pikiran yang parah. Karena periksa posisinya tidak berdasarkan kebenaran Alkitab. Alkitab memperkenalkan Allah bagaimana? Bukan Allah yang kacau balau kan? Bukan Allah yang tidak punya rencana apa-apa kan? Bukan Allah yang lolak-lolok kan? Itu Alkitab memperkenalkan kepada kita Allah adalah Allah yang sangat sempurna dalam rancangannya dari alfa sampai omega. Nah, jadi kalau konsep Anda sudah benar di sini, ya sudah itu jadi pegangan yang paling penting, paling utama. Jadi basic daripada seluruh perkembangan pikiran-pikiran selanjutnya. Itu basicnya sudah. Nggak ngawur. Ya. Dan pegangannya selalu back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Ya. Saya sambil ini ya. Sambil melancarkan tenggorokan. Ya. Karena udah lama nggak ngomong jadi kurang lancar suaranya. Oke, saya mau share dulu. Bentar pada share. Oke.
Ya, jadi kenapa kok kita bicara urutan ini hanya untuk kepentingan saudara dan saya, bukan untuk apa ini, bukan untuk kepentingan Allah, sama sekali tidak. Ya, Allah enggak, Allah itu kalau merencanakan sesuatu itu, Allah itu beda sama saudara dan saya kalau merancang sesuatu. Ya, saya sudah bilang ini yang lalu. Saya mau bilang ulang supaya tidak apa-apa diulang-ulang supaya nempel. Jadi kalau manusia itu, cara kerjanya manusia itu adalah uji coba. Manusia itu ada planning. Dan planningnya ini perlu uji coba. Itu manusia. Dan ada namanya, kalau planningnya ini canggih ya, planning besar ini, mesti ada yang namanya feasibility study. Feasibility study ini bahasa Indonesianya studi kelayakan. Nah, itu manusia kalau punya planning, ada feasibility study-nya, studi kelayakannya, dan kemudian ada uji cobanya. Ya, enggak usah jauh-jauh lah, misalnya dulu saya seringkali kalau ada momentum-momentum besar, kita bikin brosur. Nah, kita bikin brosur itu kan masuk ke percetakan. Nah, waktu masuk percetakan kan sebelumnya ada gambar kan, gambar yang mau dicetak itu seperti ini. Lalu waktu mau masuk percetakan dan mau dicetak, itu pun kita harus lihat dulu hasilnya. Maksudnya kalau dicetak itu keluar gambarnya itu bagaimana? Apakah sesuai dengan yang kita desain? Mungkin kalau sekarang lebih canggih ya, sudah lebih canggih. Tapi kalau dulu kan masih ada filmnya dan sebagainya itu. Nah, ternyata waktu dicetak, diuji coba, wah ini kurang gelap atau ini kurang kontras, wah warnanya kok jadi lain sama yang kita harapkan. Nah, itu manusia kan. Itu saudara dan saya kan. Tapi kalau Allah bagaimana? Apakah Allah perlu uji coba? Apakah Allah perlu studi kelayakan? Ya toh? Apakah mungkin bisa terjadi error dalam rencana Tuhan? Nah, ini semua sudah tidak mungkin. Nggak usah ditanya itu. Kenapa? Ya kuncinya cuma satu, sederhana aja kuncinya itu. Apa kuncinya? Allah itu sempurna dan manusia tidak sempurna. Sudah gitu aja kok sulit. Sulit. Anda mau menerima kebenaran ini sulit ya. Allah itu sempurna, manusia tidak sempurna.
Loh, kenapa kok Allah enggak bikin manusia sempurna aja? Ya emangnya Anda mau seperti Allah? Mau selevel dengan Allah? Justru kalau kita menyadari ini, kita tahu, aku bukan Allah. Aku bukan sempurna. Aku manusia ciptaan Allah yang jauh dari dari standar Allah yang sempurna itu. Aku tidak sempurna. Tapi ada tambahan lagi, ya. Bentar, minum lagi. Ada tambahan lagi, yaitu Allah yang sempurna ini kalau merencanakan nggak mungkin ada kesalahan, ya. Dan dia waktu merencanakan, dia rencanakan secara seutuhnya. Itulah bedanya juga manusia dan Allah. Kalau manusia itu kan, ya saya karena pernah di satu perguruan tinggi, ya, kita pernah bikin planning kan, planning jangka pendek dan planning jangka panjang. Jadi jangka pendek ini apa aja yang mau dilakukan? Step pertama, step kedua, step ketiga. Kalau jangka panjang, apa yang mau dilakukan? Jangka panjang pertama, jangka panjang kedua, jangka panjang ketiga. Ya jangan panjang-panjang. Panjang-panjang, umur kita nggak sampai di situ, ataupun kita juga nggak tahu perubahan dunia. Kepanjangan nanti sudah nggak relevan lagi. Ya kan? Ya itu manusia, karena manusia tidak bisa memprediksi suatu hal dengan pasti. Kalau Allah bagaimana? Oh, Allah langsung tahu dari alfa sampai omega. Makanya dia disebut alfa dan omega. Dia menyebut dirinya, akulah alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Dan bukan hanya awal dan akhir, tapi yang menguasai dari awal sampai akhir. Yang mengendalikan dari awal sampai akhir. Itulah perbedaan-perbedaan ini yang harus dipahami, dihayati, disadari, diamini. Kenapa saya bolak-balik mengatakan? Karena banyak orang yang nggak bisa terima kalau Allah itu menguasai segala sesuatu. Dari perkara kecil sampai perkara besar. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dari perkara sepele sampai perkara yang paling dahsyat dan paling krusial. Itu Allah yang menentukan, Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan tanpa berkecualian. Nah, ini penting, tanpa berkecualian ini. Soalnya ada yang bilang,
Ya, tapi masa sih hal-hal sepele itu Tuhan urusin? Apa sebegitunya Tuhan itu ngurusin perkara-perkara tata bengek yang masa debu berterbangan aja Tuhan atur? Itu sudah tidak masuk akal itu. Tuhan kok ngatur debu berterbangan. Ya, ya ini pikiran-pikiran kayak gini ini akhirnya mendistorsi. Ya, saudara bukan hanya terbatas. Saudara perlu ketahui bahwa Anda dan saya ini sudah terdistorsi oleh dosa. Nah, itu. Ya, saya ulangi ya. Kita bukan hanya terbatas, tapi kita sudah terdistorsi atau sudah ternoda atau sudah bercacat karena dosa. Dan dosa itulah yang merusak relasi Anda dengan Allah, relasi kita dengan Allah. Sudah bercacat. Sehingga memang kita sekarang ini masuk dalam orang yang sudah percaya ya, masuk dalam proses pengudusan atau sanctification yang terus-menerus diperbarui. Renewing your mind. Tapi tidak pernah benar-benar pulih sampai tidak ada dosa sama sekali, nggak mungkin. Tapi progresif, maju selangkah-selangkah lebih mengenal kebenaran demi kebenaran, itu yes. Ya. Tapi untuk sempurna, tidak usah jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa saja sudah tidak sesempurna Allah. Bukan sudah ya. Diciptakan dalam keadaan tidak sesempurna Allah. Adam dan Hawa, meskipun tanpa dosa. Saudara jangan pikir waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia tahu segala hal dengan sempurna. Salah. Adam dan Hawa mengenal Allah dengan sempurna. Salah itu. Siapa yang bilang Adam dan Hawa mengenal Allah dengan sempurna? Kalau hubungan harmonis, yes. Tapi mengenal Allah dengan sempurna, mengenal kebenaran dengan sempurna, no. Adam dan Hawa pun perlu bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran demi kebenaran. Itu. Ya, ini bisa jadi diskusi panjang nih nanti di Taman Eden. Apakah ada pelajaran mengenal Allah? Oh. Mungkin ya. Saya sih contoh ya. Adam dan Hawa diberitahu kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini. Tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu nggak boleh makan, karena kalau kamu makan, kamu mati. Bagaimana pengetahuan Adam dan Hawa tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat itu yang bisa menyebabkan dia mati? Bagaimana ngerinya mati itu? Bagaimana risikonya, bahayanya melanggar peraturan itu? Bagaimana berat
ya, hukuman dan sebagainya akibat dia melanggar. Adam dan Hawa tidak seberapa tahu itu. Dan justru karena dia bukan, pengetahuannya bukan sempurna, dia awalnya memang Hawa berdebat ya dengan ular itu, tapi akhirnya nurut kan. Akhirnya melihat buah itu kok menarik buah itu. Itu menunjukkan pengetahuan Adam dan Hawa tidak sempurna. Kalau dia sempurna, nggak mau. Saya tidak mau makan. Saya tidak tertarik. Saya tidak mau mendengarkan kamu. Saya sudah tahu maksudmu busuk. Maksud si ular itu jahat. Itu pengetahuan Adam dan Hawa nggak nyampe situ. Kalau sudah nyampe situ, dia nggak akan tergoyahkan. Ya kan? Iya toh. Masa mau Anda anggap Adam dan Hawa sudah sempurna. Kalau sudah sempurna kok bisa jatuh? Lucu kan? Itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Oke? Ya. Ini semua untuk mengasah, mengolah, menguji pikiran-pikiran yang betul-betul mau kembali kepada Alkitab. Kecuali saudara tidak mau terima, ya sudah. Saudara bilang, saya tidak setuju. Pendapatnya Pak Andi. Ya, tidak setuju pun alasan Anda apa? Dasar Anda bagaimana? Ya kan, semua orang boleh aja mau tidak setuju. Tapi kalau kita mau berargumentasi kan harus ada dasar. Tidak setujunya kenapa? Dasarnya apa? Apanya yang nggak disetujui? Mana yang pendapat saya yang tidak sesuai dengan Alkitab? Kalau memang terbukti saya yang salah, ya saya yang harus bertobat. Saya yang harus kembali kepada Alkitab. Gitu kan. Oke. Nah, ini saya buat tampilan agak jelas supaya jelas ya. Ini bukan soal respon atau apa yang dikerjakan manusia bagi Allah. Saya sengaja warnanya apa yang dikerjakan manusia bagi Allah itu saya buat abu-abu yang nggak jelas itu, samar-samar. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa yang dikerjakan manusia itu, aduh, itu konsep antroposentris. Manusia bisa berjasa kepada Allah. Manusia bisa berkarya dengan hebat, memberi sumbangsih kepada Allah. Waduh. Sorry ya. Saya harus tegaskan ini. Inilah error dalam pikiran manusia itu, errornya di sini nih. Manusia merasa bisa berjasa kepada Allah. Manusia merasa bisa memberi hadiah kepada Allah. Dalam konsep Arminianisme, iman itu adalah hadiah dari manusia kepada Allah. Kalau saya tidak mau beriman, Tuhan juga tidak bisa apa-apa. Kalau saya mau beriman, baru Tuhan mau memberi anugerah kepada saya. Karena saya mau beriman.
Kalau saya tidak mau, Tuhan pun tidak bisa memberi anugerahnya kepada saya. Berarti apa yang sampai saya bisa beriman itu adalah hadiah dari saya kepada Allah. Ya, maaf ini. Teori ini benar-benar teori antroposentris, ya. Terpusat pada manusia. Alkitab sangat-sangat menegaskan bahwa semua itu hanya karena anugerah Allah, bukan karena jasa manusia atau karya manusia, bukan karena kehebatan manusia, sama sekali enggak. Ya, jadi bukan apa yang dikerjakan manusia bagi Allah, tetapi apa yang dikerjakan Allah bagi umat pilihannya. Alkitab itu menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa semua itu adalah dari Allah. Memang ada faktor manusia bertanggung jawab, ada. Tapi saya sudah ungkapkan juga loh ya, dalam pembahasan mengenai tanggung jawab manusia, bahwa manusia kalau sampai bisa bertanggung jawab, itu pun anugerah Allah. Bukan karena manusia itu mampu. Itu pun anugerah Allah. Oke? Ya, ini sudah saya bahas yang lalu. Nah, ini saya mau tekankan lagi. Ya, jadi bukan soal apa yang dikerjakan manusia sehingga terjadi anugerah Allah. Jadi seolah-olah Allah baru bisa memberi anugerah kepada manusia setelah manusia mau beriman kepadanya. Jadi manusia berkarya dulu untuk mau beriman, baru anugerah Allah terjadi. Itu konsep Arminian. Tapi Alkitab menegaskan kepada Anda dan saya bahwa karya keselamatan itu adalah pekerjaan Allah yang sepenuhnya, ya, pekerjaan Allah yang sepenuhnya dikerjakan Allah sendiri, yang merupakan anugerah Allah bagi umat pilihannya. Jadi kalau tidak ada anugerah Allah, ya manusia tidak bisa selamat. Kalau tidak ada anugerah Allah, bagaimana? Manusia beriman pun tidak bisa. Wah, salah itu Pak. Manusia pasti bisa beriman dari dirinya. Enggak bisa. Apa buktinya Pak? Kalau manusia tidak bisa beriman. Sangat banyak buktinya. Salah satu contoh adalah Nikodemus, pemimpin agama. Tuhan bilang,
Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Matamu itu buta. Untuk bisa melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali, buta selamanya kamu. Kamu nggak mungkin bisa melihat kerajaan Allah yang sedang yang merupakan misi yang sedang dibawa oleh Kristus. Itu Nikodemus nggak bisa lihat. Jadi kalau tadi bagi orang Armenian, iman adalah anugerah dari manusia kepada Allah. Bukan anugerah ya. Iman adalah hadiah dari manusia kepada Allah. Maka ajaran Alkitab menegaskan bahwa iman itu adalah anugerah Allah bagi manusia. Melalui kelahiran kembali. Kelahiran kembali setelah mata rohani dicelikan, bisa melek mata rohaninya, baru bisa melihat ya misi kerajaan Allah itu. Baru juga bisa melihat keberadaan diri yang berdosa dan tidak layak itu. Baru bisa melihat Sang Juru Selamat yang menjadi penolong satu-satunya. Tanpa itu, tanpa Allah mencelikan mata rohani, nggak bisa Anda beriman pun nggak bisa. Jadi kita ini sudah masuk ordo salutis mestinya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Allah punya rencana yang sempurna. Sinkron kan dengan apa yang saya sudah paparkan, bahwa Allah itu sempurna. Rencananya juga pasti sempurna. Dan rencana yang sempurna itu ditetapkan dari Alfa sampai Omega. Rencana yang sempurna itu ditetapkan secara keseluruhan dan seutuhnya. Ini kalau mau ngomong mulai presupposisi tadi ya, bahwa pada awalnya Tuhan itu sudah punya rencana yang sempurna. Rencana yang sempurna itu rencana yang seutuhnya. Dari Alfa sampai Omega. Ya, saudara pernah nggak membayangkan sih Allah itu kan menguasai segala waktu, menguasai segala ruang. Ya, bagi Allah sejarah itu di dalam kekekalan itu seperti cuma satu titik. Pernah nggak mikirin? Bagi Allah di dalam kekekalan, sejarah dari Alfa sampai Omega itu seperti satu titik aja. Karena Allah tidak Allah itu di luar proses waktu dan ruang. Saudara dan saya sedang dalam proses waktu dan ruang. Allah melampaui waktu dan ruang. Itu aja sudah sulit dipikir. Jadi kalau Allah bikin rencana ya rencananya langsung Alfa sampai Omega. Lalu dari Alfa sampai Omega itu apa aja yang terjadi? Semua sudah dalam omniscience-nya Allah. Omniscience itu
kemahatauan Allah. Dia itu maha tahu. Nah, itu yang diperkenalkan Alkitab. Allah kita Allah yang maha tahu, bukan Allah yang nggak tahu. Kalau waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Allah bilang, Adam, di manakah engkau? Apakah itu berarti Allah nggak tahu Adam di mana? Main umpet-umpetan. Konyol banget. Bukan Allah nggak tahu. Allah mau Adam untuk nggak usah dikejar-kejar, tapi muncul sendiri dan bertanggung jawab. Tapi ketakutan, nggak berani muncul, bersembunyi. Terus sudah menunjukkan Adam dan Hawa sudah dalam kondisi yang bersalah di hadapan Allah. Ya, Maha tahu, Allah itu maha tahu. Nggak ada yang dia nggak tahu. Lucu ya. Kalau ada orang yang punya pikiran Allah itu nggak maha tahu. Itu lucu bagi saya. Anda itu, pikiran Anda itu yang harus diformat dulu ya. Masa Allah itu nggak maha tahu bagi Anda. Benar-benar konyol. Oke. Ya, oke ya. Ini nanti itu nanti saya teruskan tuh yang tadi itu planning Allah. Tapi yang dikerjakan Allah itu apa sih? Pekerjaan Allah. Ya, perhatikan ini ya. Tapi tentang pekerjaan Allah yang sepenuhnya dikerjakan Allah. Pekerjaan Allah dikerjakan siapa? Dikerjakan Allah. Ya, ini konteks keselamatan ya. Yang dikerjakan Allah, yang merupakan anugerah Allah bagi umat pilihannya. Only by grace, hanya karena anugerah Allah. Bukan karena karya Anda, bukan karena kehebatan Anda, bukan karena jasa Anda, bukan karena kehebatan prestasi Anda, sama sekali tidak. Oke? Jadi, apakah manusia, kalau begitu, apakah manusia perlu bertanggung jawab? Di sini kok tidak kelihatan Pak Andi menekankan tanggung jawab. Sudahlah, tidak usah ngomong itu, sudah tahu sendiri, manusia pasti harus bertanggung jawab. Lucu banget kalau menekankan Allah yang begitu sempurnanya dalam rencananya, dalam rancangannya, ya di dalam kekuasaannya, kemahatauannya, kesempurnaannya. Lalu di mana tanggung jawab manusia? Tidak usah tanya, pasti ada tanggung jawab manusia. Kalau sampai kita tidak mengajarkan tanggung jawab manusia, yaitu namanya sudah bidat. Ya. Bidat sesat, menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Oke. Kenapa saya tidak membahas itu? Ya karena konteksnya kita tidak membahas tanggung jawab manusia. Konteksnya ini konteks kita membahas tentang keselamatan. Ya, kalau membahas tanggung jawab manusia itu nanti bicara topik lain tuh mandat budaya itu. Kalau bicara mandat budaya kita nanti diskusi tentang tanggung jawab manusia, tentang etika, tentang ya macam-macam lah. Ya apa ini? Bagaimana iman Kristen diterjemahkan dalam dunia kehidupan manusia sehari-hari, dalam profesinya, dalam apa. Itu tanggung jawab. Bagaimana peran suami, bagaimana peran istri. Itu tanggung jawab. Kita tidak membahas itu kan. Oke. Jadi jangan difitnah ya. Kalau
kita ini bicara tentang kedaulatan Allah atau perancangan Allah yang sempurna. Oh, ini tidak mengajarkan tanggung jawab manusia. Itu fitnah. Kami tidak menghapus tanggung jawab manusia. Siapa yang bilang kami menghapus tanggung jawab manusia? Tidak. Oke? Ya, berikut. Apa sih sebetulnya rencana Allah yang global dan keseluruhan itu? Nah, saya tulis di sini untuk mengenapi rencananya yang agung dan mulia dan sempurna itu, yaitu apa? Misi kerajaan Allah dan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saya senang itu nyanyian itu. Sejak saya bertobat, saya ikut terlibat dalam persekutuan mahasiswa. Nyanyian ini salah satu nyanyian yang membuat saya merenung lebih dalam. Yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah itu. Tapi bukan lalu yang berikutnya itu yang mau dicari. Atau dan semuanya akan ditambahkan kepada. Akhirnya tidak cari kerajaan Allah, nyari semuanya itu loh yang akan ditambahkan padamu. Semuanya itu yang saya cari. Nah, itu namanya bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu mencari semuanya itu yang kamu dambakan itu. Oke. Nah, saya sudah membahas ini tentang kerajaan Allah di satu persekutuan alumni kerohanian UK Petra. Nanti saya mau upload perenungan singkat itu, paling-paling cuma 30 menit perenungannya tentang kerajaan Allah. Ya, aduhlah. Karena apa? Karena ini pusat, ini kerajaan Allah ini pusat, ini bukan sambilan ini. Ya. Yang seringkali kita justru ribut adalah kerajaan kita sendiri. Kita tidak ribut tentang kerajaan Allah. Biarin aja kerajaan Allah itu urusan Allah. Urusan saya adalah kerajaan saya. Nah, ini bisa fatal. Tolong. Kita minum dulu. Ya. Kenapa ini? Karena ini pusat, ini kerajaan Allah ini pusat. Ini bukan sampingan. Ini bukan tambal sulam. Ini senternya kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, nanti Anda dengarkan sendiri renungan saya di YouTube. Kita ada 2 channel YouTube ya. Satunya channel Stris Ngage, satunya channel saya sendiri. Yang channel saya sendiri itu khotbah-khotbah saya di beberapa mimbar-mimbar GRI yang lain. Termasuk di beberapa dari yang di GRI Ngage juga saya khotbah, tapi kelihatannya yang di Ngage nih malah jarang saya upload. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang orang nggak suka ini. Kalau ini ya yes. Meskipun yes itu cuma
Banyak yes yang lip service mengenai kerajaan Allah. Kenapa saya katakan banyak yang lip service tentang kerajaan Allah? Apakah serius Anda dengan kerajaan Allah? Oh, cuma yes saja, tapi nggak pernah serius. Serius nggak Anda dengan kerajaan Allah dan kebenaran? Saya dengar khotbahnya Pak Tong yang minggu barusan ini juga tentang kerajaan Allah. Ya, renungan saya tentang kerajaan Allah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oke. Nah, tapi ini itu orang nggak suka ini. Serta menyatakan keadilan dan murkanya bagi orang yang ditetapkan untuk binasa. Wah, ini banyak orang yang keberatan dengan reform, keberatan. Kalau yang tadi itu masih oke, tentang alfa sampai omega, tentang kesempurnaan rencananya, ya seutuhnya dan sebagainya. Tapi kalau tentang orang yang ditetapkan untuk binasa ini, wah berat ini. Nggak bisa terima. Ya, makanya kembali lagi ke awal. Yaitu apa? Rencananya sempurna. Mau terima nggak? Rencananya sempurna. Kalau mau, Anda harus terima ini juga. Ini termasuk dalam kesempurnaan rencananya. Banyak orang yang nggak terima. Saya tahu. Pendeta-pendeta pun ada yang nggak terima. Bahkan ada yang bilang ini gila, rencana gila ini. Ya. Ya, terserahlah. Mau dianggap gila, enggak gila, tapi kita ini konsisten. Yaitu alfa sampai omega. Alfa sampai omega itu keseluruhan, Pak. Dan tidak ada perkecualian, Pak. Termasuk ini. Kalau saudara mau terima alfa sampai omega, kecuali enggak sampai omega, sampai apa itu pokoknya satu step sebelum omega. Ya. Ya. Inilah konsekuensi menerima kedaulatan Allah dengan sempurna. Seperti Spurgeon juga pernah bilang, itu debu-debu yang partikel yang berterbangan di ruangan kita ini, itu pun semua ada di dalam ketetapan Allah. Gimana pikiran bisa sampai segitu? Tapi Alkitab juga sudah ngomong. Itu apa? Rambut di kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Burung di udara tidak akan jatuh di luar kata Bapak. Ya. John Calvin juga menambahkan, tidak ada satu butir pun titik air yang jatuh ke bumi di luar kedaulatan Allah. Gimana? Termasuk ini. Orang yang ditetapkan untuk binasa. Aduh, bagaimana ya Allah ini kok kejam amat. Menetapkan orang binasa, Allah ini tidak punya perasaan. Ya, itu ya saya sudah kejar yang lalu. Saya bilang apa? Jangan sampai Anda merasa Anda lebih berbelas kasihan daripada Allah berbelas kasihan.
Jangan sampai Anda merasa Anda lebih mengasihi daripada Allah mengasihi. Itu namanya Anda menuduh Allah kurang kasih. Anda menuduh Allah kurang belas kasihan. Anda lebih berbelas kasihan daripada Allah berbelas kasihan. Nah, itu yang nggak benar. Kalau Anda sudah setuju perihal posisi Allah itu sempurna. Rencananya tidak ada yang salah. Dan semua ditetapkan dalam kasih, keadilan, kebenaran. Sudahlah. Ini yang paling sempurna. Dan kita tidak punya hak mengkritik Allah. Karena Allah itu tidak mungkin salah. Hanya kita yang kurang paham gitu aja. Kenapa kok Allah punya ketetapan seperti ini? Kita kurang paham, ya sudah. Simpan aja ketidakpahaman Anda. Nanti setelah kita di sana, mungkin baru dikasih tahu. Sekarang aja sudah bisa lihat kok sama-sama kenapa kok ada orang yang ditetapkan untuk binasa. Saya sudah pernah kasih tahu juga. Kenapa ada gandum, ada lalang. Kenapa ada domba, ada kambing? Kenapa? Ya, Anda pikirlah. Mulai pikir-pikir. Tuhan tidak hanya menetapkan ada domba. Ya, Tuhan tidak menetapkan hanya ada gandum. Tapi Tuhan juga menetapkan gandum. Ada gandum, ada lalang. Ada domba, ada kambing, dan serigala. Oke? Semua ini perihal posisi yang nancep. Anda mau tetap menolak? Silakan. Memang tidak dipaksa untuk Anda harus mengikuti kebenaran ini. Atau Anda menganggap ini sesat, bukan kebenaran. Sekali lagi, kalau Anda anggap ini salah, argumentasi Anda. Oh, ada ayat yang mengatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Iya, ayat itu ada memang. Allah menghendaki semua orang. Tapi semua itu apa? Semua itu kasih tanda petik. Semua yang ditetapkan untuk selamat. Apakah ada ayat yang mengatakan ada orang yang ditetapkan untuk binasa? Ada. Cari sendiri nanti. Saya sudah bahas itu semua di double predestinasi, di Arminianism, Calvinism vs Arminianism vs Calvinism. Saya sudah bahas semuanya. Lihat sendiri nanti di YouTube. Ya, kita tidak bicara itu sebetulnya. Kita akan bicara Ordo Salutis. Cuma mau nggak mau nyerempet itu. Ya. Tuh. Saya tegaskan kembali nih kata-kata saya tadi. Semuanya itu telah ditetapkannya atau direncanakannya dengan sempurna. Secara sekaligus. Harmonis. Keseluruhan. Dan seutuhnya. Ya, ada istilah bahasa Inggrisnya komprehensif. Memandang secara seutuhnya, secara benar, holistik, secara keseluruhan. Ya, lengkap, keseluruhan, secara integrated, menyatu dengan utuh. Dari alfa sampai omega. Sudah, enggak pakai uji coba, enggak pakai studi kelayakan, ya, enggak pakai tunggu proses. Nanti dilihat hasilnya, enggak pakai. Semuanya sudah dari alfa sampai omega. Sempurna. Apakah termasuk kejahatan-kejahatan yang terjadi?
Ada juga di dalam penetapan Allah ini ada pemerkosaan, perampokan, pembunuhan. Ada semuanya. Wah, ini yang sulit. Bagaimana Allah yang penuh dengan kasih kok bisa menetapkan pemerkosaan, menetapkan pembunuhan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Belajar baik-baik sebelum menolak kebenaran ini. Ya, belajar baik-baik. Saya sudah masukkan di Facebook saya tentang pencobaan, ya. Dan siapa sih orang yang bisa bertahan dalam pencobaan? Dengan kekuatannya sendiri dia bisa bertahan. Ya, ngomong kosong. Ya. Pasti dia jatuh kalau tidak ditopang oleh Allah. Ya, saya bahkan mengatakan apa di Facebook? Dosa orang pilihan yang jatuh dalam dosa itu pun sedang dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Orang pilihan loh ya. Kalau orang bukan pilihan, I don't know. Itu bukan bagian kita untuk membahas. Tapi kalau orang pilihan, meskipun dia sedang jatuh dalam dosa, Allah tetap memelihara dia. Melindungi dia dari kebinasaan. Dia bisa jatuh, tapi dia tidak akan binasa. Salah satu buku yang saya paparkan di Facebook itu buku ini. Yang bisa lihat. Ini buku ini dahsyat dan pernah saya bahas. Ya, pernah saya bahas ini. Dosa-dosa spektakuler. Karangan John Piper. Saya bahas di radio. Saudara bisa beli ini. Ini terbitan Momentum. Dan saya yakin banyak orang tidak baca ini. Dia kalau baca ini pasti kaget. Karena banyak konsep-konsep kita yang tidak pernah mikir dibahas di sini. Dosa-dosa spektakuler. Itu yang saya sebut di Facebook itu. Itu sepotong kalimat bahwa orang pilihan yang jatuh dalam dosa itu pun ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Loh, heran ya. Mestinya kalau orang dalam pemeliharaan Allah yang sempurna tidak bisa jatuh dalam dosa. Saya balik. Kalau orang pilihan jatuh dalam dosa, tidak dalam pemeliharaan Allah, dia langsung binasa. Habis lenyap, tak berbekas. Kalau tidak dipelihara Allah. Oke. Saya berhenti dulu ya sampai di sini. Jadi ini sudah preset posisi saya terus olah terus supaya makin mantap dan makin berakar. Ya. Oke. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau tanya. Ada yang tidak jelas silakan. Saya angkat tangan atau tulis di chat. Sebentar ini sudah ada yang tulis di chat, saya mau bacakan. Sebentar ya, saya bacakan dulu ini chattingnya. Yohanes dari Pak Hari Mandagi, Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang
binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci dan seterusnya. Ya, terima kasih untuk ayatnya. Yohanes 17 ayat 12 ini ada di chat ini. Yang mau baca sendiri juga boleh. Oke, silakan Bu Liliana yang sudah kasih tangan ya untuk bicara. Kameranya bisa on. Iya Pak, saya mau tanya ini tentang pernyataan yang tadi ditulis serta menyatakan keadilan dan murkanya bagi orang yang ditetapkan untuk binasa. Saya tidak mengerti Pak, itu kapan itu Tuhan menyatakan keadilan dan murkanya? Sebab sampai selama ini yang saya tahu, Tuhan itu sangat mengasihi. Bahkan orang-orang yang pelakuannya itu jahat sekalipun, yang saya tahu Tuhan itu mengasihi mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Oke. Ada saatnya murka Allah dinyatakan. Contoh, Sodom dan Gomora. Contoh lain, banjir Nuh. Contoh lain, bangsa Israel sendiri dihukum oleh Allah di tempat pembuangan. Dan dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan juga menghukum bangsa Israel dengan hukuman mati. Mereka yang makan burung yang jatuh itu karena mereka bosan dengan mana, minta daging, dikasih daging burung. Dan mereka makan dengan rakus, akhirnya mati keracunan ribuan orang. Nah, itu bentuk-bentuk murka Allah. Tapi untuk murka Allah yang disediakan bagi orang binasa, itu adalah di akhir zaman. Ya. Tapi murka-murka Allah yang dimunculkan di dalam perjalanan sejarah manusia ini sudah beberapa kali dimunculkan. Jadi sekarang ini di dalam sejarah kita ini kelihatannya kok Allah tidak menghukum ya, Allah membiarkan, bahkan sepertinya orang jahat ya tidak dihukum-hukum gitu sepertinya. Tapi ada saatnya. Ada saatnya sepertinya mereka itu tidak terhukum. Oh, bisa berbuat jahat seenaknya, tapi semua ada waktunya. Ya. Nah, itu kita tidak perlu ragu-ragu. Tapi bagaimana cara Allah mendidik orang-orang atau menghukum orang-orang berbuat jahat ini, itu cara Allah, bukan kita yang menentukan. Bisa juga Allah memakai cara menghukum orang-orang jahat ini melalui pemerintah. Karena di Roma 13 dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat. Ya, untuk itulah pemerintah menyandang pedang untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Nah, itu hukuman dari Allah itu bisa melalui pemerintah pada orang-orang jahat itu. Ya, bisa langsung, bisa melalui pemerintah dan sebagainya. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Atau ada yang mau menanggapi. Atau ada yang kurang jelas. Tidak ada ya. Berarti oke-oke aja ini.
Silakan Pak Roni. Baik. Oke, Pak, tadi seperti kata Ibu Liliana tadi, bahwa serta menyatakan keadilan murkanya bagi orang yang ditetapkan untuk binasa. Sebenarnya bolehkah kita simpulkan bahwa keadilan sebenarnya menurut Allah itu bahwa manusia itu sebenarnya masuk ke dalam kebinasaan kekal. Itu kan yang tertera di Roma 3 ayat 23, kemudian Roma 6 ya, bahwa upah maut adalah dosa. Jadi Upah dosa adalah maut. ya, upah dosa adalah maut. Berarti sebenarnya memang keadilan itu menurut Allah ya memang manusia itu harusnya semuanya ke dalam kebinasaan kekal ya Pak ya. Boleh. Yes. Oke, itu aja yang ingin saya. Iya, terima kasih penegasannya. Jadi memang seharusnya semua manusia binasa karena dosa-dosanya. Tapi anugerah Allah diberikan kepada orang-orang pilihannya untuk diselamatkan. Nah, bagi yang tidak menerima anugerah keselamatan, yaitu mereka yang masuk dalam kategori ditetapkan untuk binasa. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Masih banyak waktu ini. Mungkin ada yang kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Atau ini Pak Darmius ini mau bicara ini? Enggak. Sudah muncul ini Pak Darmiusnya ini. Oh, bicara Pak? Biasanya pagi-pagi kan kutipan-kutipan buku ini biasanya Pak Darmius ini. Oh iya Pak. Betul Pak. Kira-kira begitu. Betul. Jadi kebetulan tadi pagi secara random saya baca 2 buku dulu. Random ya, jadi random. Satu dari Anthony Huckema. Itu ya. Persis seperti yang Bapak kemukakan tadi, itu yang bagaimana dilahirkan kembali regenerasi yang berhadapan dengan Nikodemus itu. Yes. Jadi kalau toh kita bisa di sini disebutkan bahwa menarik sekali. Kalau toh kita bisa percaya, itu Roh Kudus yang memampukan. Jadi memampukan kita untuk bertobat dan percaya. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yes. Okay. Tentu juga kita percaya bahwa itu selaras dengan Filipi 2 ayat 12 dan 13. Itu satu harmonis ya. Jadi dengan 2 penulis yang berbeda. Yohanes ini tentu Rasul Yohanes, kemudian Filipi, ya Pak ya kalau nggak salah Rasul Paulus ya. Filipi. Yes. Artinya kan dengan dua teolog yang berbeda, Yohanes dan Paulus. Ini kan dengan bahasa yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, itu mempunyai keselarasan keharmonisan yang begitu akurat ya Pak. Yes. Satu. Kedua, tadi pagi juga kebetulan secara random juga saya baca bukunya Pak Tom mengenai doa Bapa Kami. Oh. Bagaimana sebetulnya doa Bapa Kami itu tadi Bapak sebutkan bahwa kerajaan Allah menjadi sentral. Yes. Sebetulnya ini menjadi topik yang mendasar daripada buku doa Bapa Kami itu yang mau disampaikan oleh Pak Tong ya Pak. Yes. Ya jadi Bapak sudah menebak bahwa buku. Jadi puji Tuhan bagi saya Tuhan beranugerah memberikan anugerah
Jadi Puji Tuhan. manakala kemudian bahasan ini begitu memperkuat saya ya, begitu memperkuat kita semua gitu kan. Yes. Begitu Pak. Nah itu saja sih. Ya. Terima Mantap, kasih mantap, banyak mantap, Pak. Pak. Dan teman-teman kita belajar bersama. Yes, mantap. Ya. Justru itu enggak kebetulan, Pak. Itu sudah Iya, ditetapkan itu. Amin. Iya. Ya. Oke. Kita enggak janjian loh ya. Iya Pak, enggak janjian Pak. Dan saya juga Iya. random kok. Tadi pagi terus terang aja random. Bukanya itu random Pak. Iya. Random. Ya gitu Pak. Puji Tuhan. Terima kasih bisa berbagi. Ya. Oke, Terima kasih. Oke, Pak Ari mau bicara? Mau bicara, Pak? Ya udah bisa. Diberkat. Ya. Jadi masalah yang sering dituduh oleh orang-orang itu bahwa kalau Allah menetapkan, artinya Allah menetapkan selamat, ada Allah yang menetapkan selamat, ada Allah yang menetapkan binasa. Nah, kalau menetapkan selamat itu semua orang bisa terima, tapi yang menetapkan binasa kan banyak yang nggak bisa terima. Ya. Karena dibilang berarti Allah jahat, Allah itu nggak adil, dan segala macam hal-hal yang jelek itu dituduhkan kepada Allah. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya konsep mengenai kejatuhan itu yang mereka punya pandangan yang salah kalau saya lihat di situ. Seperti saya juga begitu, bahwa kalau kita mengetahui bahwa semua manusia punya kesempatan untuk selamat, itu pada saya dulu begitu. Makanya mereka akan berpikir bahwa kalau Allah menetapkan binasa berarti Allah itu jahat. Padahal Allah nggak berbuat apa-apa, semua binasa karena kejatuhan itu kan. Nah berarti kalau Allah memilih beberapa untuk diselamatkan, justru itu kasih Allah. Itulah anugerah yang dimiliki oleh orang-orang yang dipilihnya. Nah bagi yang tidak dipilihnya, berarti itu pun menerima keadilan dari Allah. Allah itu Allah yang kasih, tapi Allah juga Allah yang adil. Jadi dia menghukum orang yang artinya jadi orang yang tidak dipilihnya ini mereka binasa, yaitu memang itulah keadilan Allah. Itulah yang mereka harus terima. Memang sulit ini untuk dimengerti. Kalau yang tadi Pak Andi bilang, kalau mata rohani kita belum dibuka, memang kita sulit mengenai ini. Itu aja Pak, mau sharing sedikit Pak. Terima kasih sharingnya yang menguatkan kita juga ya, bahwa kalau Allah tidak milih apa-apa ya semua binasa. Karena semua seharusnya, karena sudah jatuh dalam dosa, maka semua manusia harus binasa. Hanya karena belas kasihan Tuhan, maka dia menentukan pilihannya. Ya, dan yang dipilih itulah yang diselamatkan. Yang tidak dipilih itulah yang istilahnya ditetapkan untuk binasa. Wah, kenapa Allah tidak mau pilih semua aja? Ini balik lagi ke doktrin keselamatan ya. Jadi belajar baik-baik dulu. Ya, ikuti stres. Kalau belum ikut stres, ikut stres. Puji Tuhan, stres sudah tutup pendaftarannya. Jumlahnya sudah 200 lebih. Mungkin 220-an mungkin ya, karena ada tambahan lagi. Yang daftar sudah 220-an. Jadi bersyukur untuk anugerahnya. Oke, jadi sudahlah, makanya saya tadi kan bilang gini, sudahlah
Anda sama Tuhan itu belas kasihannya besar mana? Gitu aja kok bingung. Hah? Besar mana? Belas kasihan Tuhan atau belas kasihan Anda? Bisa jawab nggak? Ya, jelas besar belas kasihan Tuhan dong. Masa Anda lebih berbelas kasihan daripada Allah berbelas kasihan? Ya. Lalu Allah itu bukan berbelas kasihan aja, tapi Allah itu sempurna dalam keputusannya. Keputusannya itu sudah tidak ada salahnya. Kalau dia menetapkan air bah di zaman Nuh, dia menetapkan Sodom dan Gomora untuk dilahap dengan api, itu sudah keputusannya yang paling sempurna. Abraham pun sudah tidak bisa protes lagi. Abraham tadinya kan juga punya belas kasihan. Waduh, kalau ada 50 bagaimana, turun lagi ada 30, turun lagi ada 20, turun lagi sampai 10. Akhirnya Abraham kelakep, ya bahasa Surabaya-nya itu kelakep itu bungkam. Sudah tidak bisa ngomong lagi, speechless. Ya, dia sudah tidak bisa bicara lagi. Dia akhirnya harus menyadari, Abraham itu akhirnya harus menyadari belas kasihan Tuhan lebih besar daripada belas kasihan Abraham. Saudara jangan pikir Abraham tawar-tawaran sama Allah itu Allah yang kejam, Abraham yang punya belas kasihannya. Itu tafsiran ngawur. Ya. Waktu Abraham tawar-tawaran kepada Allah menawar tentang Sodom dan Gomora, itu mau menunjukkan apa? Bahwa belas kasihan Tuhan sudah sempurna. Tidak usah dikoreksi sama Abraham lagi. Itu loh. Kesimpulannya itu harus begitu. Jangan kesimpulannya, ternyata Abraham ini luar biasa ya. Bisa menggerakkan hati Tuhan ya. Salah itu. Itu kesimpulan ngawur. Antroposentris. Tuh. Kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Itu sudah ngawur total itu sudah. Kita bisa membuat Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Waduh. Tambah ngawur lagi. Memang ada momen-momen seperti itu, tapi momen-momen seperti itu harus dilihat dalam perspektif yang benar. Musa juga pernah meredakan kemarahan Allah, tapi itu antropomorfis. Hati-hati. Allah itu tidak mungkin lah disetir oleh atau dimotivasi oleh manusia. Gila benar itu kalau sampai Allah bisa dimotivasi oleh manusia itu. Hah? Ya, Allah itu memang punya belas kasihan. Allah itu menghargai manusia. Allah itu mendengarkan nasihat dari manusia. Allah itu juga bisa insyaf dari nasihat-nasihat manusia. Itu kesimpulan apa itu? Ngawur. Ya. Jangan ngawur kayak gitu. Kita harus back to the Bible. Allah sempurna. Allah tidak mungkin salah. Manusia yang bisa salah. Manusia yang tidak sempurna. Manusia yang butuh proses. Manusia yang perlu belajar. Allah tidak perlu belajar. Allah tidak butuh nasihat manusia. Siapa yang bisa menjadi penasihatnya? Itu kata Alkitab. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penasihat Allah. Oke, sudah jam 9 ini. Masih ada lagi yang mau bisa angkat tangan? Kalau mau bicara, silakan. Ini sudah terakhir. Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena kita lebih mengenal
makin lama makin mengenal kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan. Ya. Kita doakan teman-teman kita yang sakit. Ada yang masih kena Omikron. Ya, tersebar di mana-mana ini Omikron ya. Tapi ya Omikron ringan ya, nggak terlalu. Oh ya, ada Ibu Cucu. Silakan Bu Cucu. Pak Andi, Baik. saya mau tanya, Pak Andi, saya punya sahabat, baru-baru ini saya dibikin kaget gitu, Pak Andi, karena padahal dia seorang anak dari hamba Tuhan juga dulunya gitu, Pak Andi. Ya. Tapi ternyata padahal dia setia gitu ke gereja, ikut pelayanan semua. Tapi terakhir saya dengar di dalam grup ini saya dapat kabar bahwa dia jadi murtad, jadi mualaf, pindah ke mualaf, jadi mualaf. Nah, lalu kita semua tuh di dalam satu persekutuan, ada hamba Tuhan bilang, kita nggak perlu mendoakan supaya dia kembali lagi ke Tuhan gitu. Apa benar tadi kita nggak perlu ngomong, karena dia bukan orang pilihan. Jadi kita nggak perlu mendoakan. Kita kan belum final. Tapi jadi hamba Tuhan itu dalam persekutuannya gitu, jangan doakan dia lagi katanya. Jadi kita nggak boleh gitu untuk mendoakan dia supaya dia bisa bertobat kembali gitu. Wah, kejam amat hamba Tuhan itu. Makanya sedangkan kita semua juga masih pengen gitu supaya dia juga kembali gitu, Pak Andi. Jadi ya, begini, yang terbaik adalah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau dia anak Tuhan, pasti kembali. Kalau dia bukan anak Tuhan, ya sudah, memang tidak mungkin kembali. Tapi kan kita nggak tahu, dia anak Tuhan sejati atau bukan anak Tuhan, I don't know. Kita tidak tahu, karena belum final. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Kalau perlu, ya kita ada pendekatan kepada dia. Siapa tahu melalui pendekatan kita, melalui kasih kita kepada dia, dia akhirnya insyaf ya. Kan kita nggak tahu juga. Jangan gara-gara dia pindah, pengkhianat, kurang ajar. Sudah, biarkan dia binasa. Waduh. Itu mendahului Tuhan. Kita nggak tahu. Tuhan punya rencana apa bagi dia. Kita juga nggak tahu. Ya. Rasul Petrus itu juga pernah menyangkal Tuhan Yesus kan. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Rasul Petrus. Dan mengajak dia kembali. Ya, biarpun pernah menyangkal. Ya kita nggak tahu. Ya doakan aja deh. Saya juga sudah beberapa kali menjumpai orang kayak gitu. Tapi ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Ya setiap orang jalan hidupnya beda-beda. Demikian Bu Cucu. Oke, kita sudah selesai hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua. Ada teman yang mungkin tidak pernah saya sapa atau masih baru, atau saya lupa kalau pernah menyapa. Ada yang baru namanya Pak Rihwan Rusmanto. Apa bisa saya minta pimpin doa pemimpin kita semua, Pak Rihwan Rusmanto. Oh, belum direspon ya. Oke, karena tidak meresponi, Ibu Lucy Wijaya. Apakah bisa Bu Lucy Wijaya?
Tidak juga. Oh, bisa. Bisa pimpin doa buat kita semua, Bu Lucy. Suaranya kok nggak ada ya? Halo, Bu Lucy. Nggak muncul suaranya. Wah, nggak bisa ini. Nggak muncul suaranya. Oke, kita minta Bapak Darmius saja ya, yang pimpin kita dalam doa. Silakan Pak Darmius. Masih standby? Ya, Pak. Iya. Silakan Pak. Kita. Ya. Terima kasih Tuhan, jika malam hari ini kembali Tuhan kami didewasakan dan Engkau beranugerah kepada kami untuk kami lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan melalui hambanya Pak Andi Halim. Kami ucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Dengan adanya ini kami menyadari bahwa sesungguhnya memang Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau meluruskan setiap pandangan perspektif kami yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan pandangan Alkitab ya Tuhan, tetapi kami terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya juga program ini Tuhan juga bisa begitu memberkati banyak kawan-kawan pendengar ya Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau beranugerah bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini Tuhan, untuk acara ini Tuhan, untuk kawan-kawan semua, untuk Pak Andi ya Tuhan, yang begitu Engkau kasih dan juga Engkau sudah pulihkan beliau dari sakitnya kemarin Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami sadari ya Tuhan bahwa kami berasal daripada Engkau, segala sesuatu berasal daripadamu ya Tuhan, dan biarlah kami semakin didewasakan untuk apapun yang kami lakukan ya Tuhan, apapun menjadi afeksi kami Tuhan, demi untuk kemuliaan memperkenalkan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Darmius. Terima kasih sama-sama Pak Andi, kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu. Ya.